Halo, selamat pagi buat semua anak-anak Miss kelas 6 reguler. Bagaimana kabarnya, Nak? Miss harap semoga dalam keadaan sehat ya, Nak, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran kita, yaitu kita masuk di tema 4 subtema 1 pada mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing ya, Nak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, diperhatikan slide yang sudah Miss buat dan didengarkan penjelasan Miss ya, Nak. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, yang harus kita ketahui adapun ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang kelima, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kemudian, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Kemudian menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN dan mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Lalu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dan meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Oke, cukup sekian penjelasan Miss mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kamu pahami ya, Nak. Nah, ya jangan lupa menuliskan pembahasan yang ada dalam video ke dalam buku catatannya. Dicatat dengan rapi ya, Nak. Kemudian tugas yang kedua, kamu buka buku tema kamu, tema 4. Halaman 40. Di sini ada dibuat, carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Nah, nanti kamu cari kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara ASEAN dalam bidang kebudayaan ya, Nak. Kemudian kamu tulis di dalam tabel yang ada di halaman 41. Setelah kamu dapatkan kerjasama tersebut, lalu kamu tuliskan manfaatnya bagi bangsa Indonesia ya, Nak. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Miss harap supaya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.